Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas bab 13, yaitu pengaruh dan implikasi timbal balik penjas dan olahraga terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Pada bagian A, pengaruh penjas dan olahraga terhadap pertumbuhan fisik. Yang pertama ada terhadap tinggi badan. Penelitian mengenai pengaruh olahraga secara teratur atau pengaruh aktivitas fisik terhadap dimensi tubuh telah banyak dilakukan oleh para ahli fisiologi dan ahli psikologi atau ahli ilmu-ilmu lainnya. Beberapa di antaranya yaitu ada Eddington dan Edgerton pada tahun 1976 yang menyimpulkan bahwa anak-anak akan mendapatkan efek yang sangat menguntungkan dari latihan-latihan olahraga pada pertumbuhan badan pada umumnya. Anak-anak akan tumbuh lebih tinggi, lebih berat badannya dengan lingkaran dada yang lebih luas dan persendian lutut yang lebih lebar. Kecepatan pertumbuhan badan telah diteliti sejak tahun 1850 sampai 1960 dan ternyata latihan-latihan olahraga dapat menambah tinggi badan kira-kira 1,3 cm setiap dekade pada umur 9 tahun, 1,9 cm pada umur 13 tahun, dan 6 cm pada waktu dewasa. Pada Kato dan Ishiko meneliti 116 kasus, ternyata penutupan epifise yang lebih cepat pada femur, tibia, dan fibula pada orang-orang yang sejak kanak-kanak mendapatkan beban pada bahunya. Tetapi, bila keadaan gizi anak-anak tersebut di bawah standar, ternyata tak tampak adanya penutupan epifise yang lebih cepat. Dan yang bagian kedua terhadap lebar dan kepadatan tulang. Menurut Zazanova pada tahun 1980 meneliti skeleton dari tangan dan pergelangan tangan dari dua golongan perenang berumur antara 8-10 tahun dan 17-19 tahun menunjukkan adanya pertumbuhan tulang yang lebih cepat jika dibandingkan dengan grab atau golongan non-atlet. Tebalnya tulang pada pemain bola basket menunjukkan penebalan tulang pada tangan yang dominan, sedangkan pada para perenang, panjang dan tebalnya tulang metakarpal pada kedua tangan yang sama. Yang selanjutnya ada Korneva pada tahun 1979 membandingkan dua golongan pemain bola voli berumur 13-14 tahun dan 15-16 tahun dengan anak-anak yang tidak melakukan latihan olahraga. Pada kedua golongan umur yang lebih tua, ternyata tebalnya tulang pada metakarpal lebih tebal pada para atlet jika dibandingkan dengan kontrolnya atau non-atlet. Diikuti pula oleh menyempitnya kanalis osteomedularis. Kornev pada tahun 1980 terdapat kelambatan dari ossifikasi dan epifise distal radius dan ulna. Juga tulang dari tangan pemain tinju remaja pada pria. Mineralisasi pada tulang metakarpal paling nyata pada pemain tinju dan juga paling sedikit pada pemain sepak bola. Dan yang selanjutnya ada Prives dan Alexina pada tahun 1978 menyatakan bahwa berbagai macam olahraga mengakibatkan efek yang berbeda-beda pada ossifikasi tulang pipa. Proses sinostosis dari hasil penelitian hanya tergantung pada faktor genetik, tetapi juga tergantung pada faktor lingkungan termasuk aktivitas fisik. Dan yang selanjutnya ada dari Eiben pada tahun 1978 menyatakan adanya kecenderungan badan menjadi lebih langsing dan ada kecenderungan pula untuk bertambah tinggi badannya karena latihan-latihan olahraga. Dan yang selanjutnya ada Warren pada tahun 1980 pemain balet berremaja selama 4 tahun ternyata ada kenaikan rentangan lengan dan penurunan perbandingan bagian dan atas atau bagian bawah. Dan yang selanjutnya ada Pariskova pada tahun 1968 menyatakan bahwa anak laki-laki yang mendapat latihan olahraga cukup banyak perbandingan antara lebar pelvis, tinggi badan, atau lebar bahu
Jadi pengaruh latihan olahraga pada proporsi badan tak begitu besar. 3. Terhadap obesitas dan proporsi tubuh. Bertambahnya obesitas pada anak-anak sering dikaitkan dengan kenaikan jumlah makanan yang dimakan, disertai kurang cukupnya aktivitas fisik. Otomatisasi dalam kehidupan dewasa ini dan makin majunya teknologi, misalnya dengan munculnya televisi, menyebabkan aktivitas fisik anak-anak menurun, maupun orang dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan fisik remaja, baik putra maupun putri, dipengaruhi oleh kebiasaan aktivitas gerak dan latihan olahraga. Pada umur 12-18 tahun, pengaruh latihan olahraga positif pada aspek pertumbuhan, tinggi badan, berat badan, lebar, dan kepadatan tulang, lemak dan obesitas atau kegemukan badan, kadar hormon pertumbuhan. B. Pengaruh penjas dan olahraga terhadap perkembangan fisik. 1. Terhadap kebugaran jasmani, hasil nyata dari kegiatan penjas dan olahraga secara teratur adalah kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani. Kurangnya keterlibatan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, pendidikan jasmani dan olahraga dapat menyebabkan derajat kesegaran jasmani yang rendah. Kondisi biologis ini tampak dalam remaja nyata, dalam gejala nyata seperti A. Lekas menderita kelelahan pada saat melakukan tugas sehari-hari yang tergolong berbobot sedang. Yang kedua, sistem otot dalam keadaan lemah yang menyebabkan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan rendah. Yang ketiga, penampilan tampak loyo dan gairah hidup kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipan Johar. Saya akan menjelaskan garis besar maslahat atau pengaruh melakukan penjas dan olahraga secara teratur menurut Butcher tahun 1964 terhadap kesehatan umum dan otot jantung. Yang pertama, terdapat bukti yang cukup bahwa otot jantung bertambah besar karena jantung terlatih untuk bekerja. Ini adalah kondisi sehat hasil kegiatan fisik yang terencana, teratur, dan terarah. Kedua, terhadap frekuensi denyut nadi. Olahraga atau latihan fisik yang teratur dapat menyebabkan frekuensi denyut nadi yang lebih rendah. Denyut nadi olahraga atau olahragawan lebih rendah antara 6-30 denyut dibandingkan dengan orang yang hidupnya lebih banyak duduk atau kurang gerak. Yang ketiga, terhadap pernapasan. Beberapa bukti tentang pengaruh olahraga terhadap pernapasan sangat meyakinkan. Secara garis besar, pengaruh tersebut dirinci. Yang pertama, rongga dada menjadi lebih luas, terutama pada anak remaja. Yang kedua, frekuensi pernapasan lebih lambat pada umumnya. Orang terlatih bernapas sebanyak 6-8 kali per menit. Yang ketiga, kedalaman rongga dada bertambah. Yang keempat, pernapasan diafragma lebih dalam pada orang terlatih. Yang keempat, pengaruh terhadap otot. Secara garis besar, pengaruh nyata olahraga terhadap otot adalah: yang pertama, jumlah jaringan pengikat bertambah pada setiap otot. Yang kedua, penampang otot menjadi lebih besar. Yang ketiga, otot menjadi lebih kuat. Otot memiliki daya tahan, mampu bekerja dalam jangka lama, membantu daya kerja otot. Selanjutnya, pengaruh penjas dan olahraga terhadap perkembangan sosial. Edward tahun 1973, manfaat atau pengaruh olahraga dalam perkembangan sosial. Yang pertama, mengembangkan watak yang baik. Yang kedua, membangkitkan altruisme. Yang ketiga, membangkitkan kendali diri dan otot sosial. Yang keempat, mengembangkan ketabahan. Yang kelima, mempersiapkan olahragawan memasuki kehidupan. Yang keenam, menghasilkan kesegaran jasmani, membangkitkan kewaspadaan mental, membantu prestasi pendidikan, mengembangkan keagamaan, mengembangkan patriotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Christian Elber.
nomor NPM 192191190 kelas 1E. Saya akan menjelaskan implikasi pertumbuhan dan perkembangan terhadap penjas dan olahraga. Selama masa pertumbuhan dan perkembangan, anak mengalami proses belajar pertumbuhan dalam diri anak. Seseorang yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman yang dipimpin dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Keadaan ini mempunyai implikasi yang penting sekali bagi perencanaan penjaskesrek dan olahraga. Perkembangan anak di tiap-tiap tingkatan periode mempunyai pengaruh langsung terhadap pemahaman anak tentang bahan pendidikan jasmani, kesehatan, reaksi, dan olahraga, serta cara-cara penyampaiannya. Oleh karena itu, agar setiap pesan yang hendak disampaikan terpahami oleh anak, juga agar kebutuhan dan minat anak terpenuhi, maka guru penjas pelatih perlu memperhatikan dan memperhitungkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dengan kata lain, perlu kajian untuk melakukan berbagai pendekatan dan strategi dalam penyelingan gerakan pendidik dan pembelajaran penjas dan olahraga untuk mendapatkan suatu model pembelajaran, strategi pengajaran mengajar yang dapat mendapatkan situasi dan kondisi belajar mengajar, sehingga aktivitas anak dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dalam peserta pembelajaran diharap anak memperoleh kesempatan untuk mencoba memanipulasi benda-benda